Halo, selamat siang. Kembali lagi di Knocken, ngobrol keren bareng UT Jayapura. Jumpa lagi dengan saya, Alia Rizkyani, selaku host di siang hari ini. Tema kita hari ini yaitu satu klik untuk sarjana dan diploma. Iya, satu klik aja. Beneran kok, gampang banget. Tepat tanggal 4 Mei kemarin, pendaftaran mahasiswa baru UT udah resmi dibuka. Jadi, buat kalian yang masih mikir-mikir, ini saatnya. Kenapa UT? Karena UT itu perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Pelopor pendidikan jarak jauh. Istilah kerennya tuh kayak kampusnya para pejuang, kampusnya pekerja, dan kampusnya kita semua. UT udah jadi PTN, Badan Hukum. Jumlah mahasiswanya lebih dari 764.000. Lulusannya juga udah 2,1 juta. Lebih kerja di mana-mana sebagai ASN, BUMN, dan perusahaan besar lainnya. Akreditas A dari Ban PT udah dapat 9 rekor muri. Salah satunya lulusan UT paling banyak yang lulus CPNS di tahun 2019. Nah, biar nggak kelihatan cuma saya ngobrol sendiri, saya akan mengajak dua narasumber kita. Yang pertama, Pak Lutfi Septiawan, SIKOM, selaku pengadministrasi registrasi UT Jayapura, dan yang kedua ada Kak Gina Gavriela Elin Ansanai, Duta UT Jayapura tahun 2025. Mahasiswa ilmu hukum, bekerja di Polri, dan juga merupakan mahasiswa aktif di Salut 3. Selamat datang untuk Pak Lutfi dan Kak Gina. Selamat datang Alia. Terima kasih kali ya. Hai. Baik, Pak Lutfi, hari ini ada kabar baik. Pendaftaran mahasiswa baru untuk program sarjana dan diploma udah resmi dibuka. Bisa ditolong dijelaskan secara ringkas kapan, waktu, dan bagaimana cara pendaftarannya, Pak? Yang paling penting nih, berapa sih biaya kuliahnya? Benar-benar terjangkau ya buat kita semua? Baik, ini ada kabar gembira ya untuk kita semua yang mau mendaftar di UT, untuk calon mahasiswa yang mendaftar di UT. Untuk pendaftarannya dibuka dari bulan Mei ini hingga bulan Juli 2026. Masih panjang waktunya, tapi jangan sampai ditunda karena nanti kalau ditunda-tunda pasti akan lupa dan akan lewat pendaftarannya. Untuk semua proses pendaftarannya cukup simpel, jadi cukup satu klik saja. Masuk di website admisi sripsia.ut.ac.id. Bisa lewat ponsel, bisa lewat laptop, dari rumah, dari kantor, dari mana saja. Kemudian setelah membuat akun pendaftaran, nanti akan disuruh untuk memilih jalur pendaftarannya. Ada jalur program non-RPL dan ada jalur program RPL. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan antara RPL dan non-RPL. Pasti banyak sekali calon mahasiswa yang masih bingung antara RPL dan non-RPL. Yang pertama, non-RPL ini khusus untuk calon mahasiswa yang dia baru lulus SMA sederajat, dari belum pernah kuliah sama sekali. Dan untuk yang RPL, untuk calon mahasiswa yang dia sudah pernah kuliah ataupun masih sementara kuliah dan mau transfer di UT. Jadi itu untuk perbedaannya untuk RPL dan non RPL. Kemudian untuk biaya admisinya atau biaya pendaftarannya, untuk yang non RPL 100.000 dan yang RPL 400.000. Kemudian setelah teman-teman nanti membuat akun pendaftaran di admisi skripsia.ac.id, jangan lupa siapkan berkas-berkas. Yang pertama pastinya pas foto ukuran 4x6 satu lembar. Untuk latar belakangnya bebas, bisa merah, bisa biru. Kemudian KTP asli, kemudian ijazah. Nah, untuk ijazah ini wajib menggunakan fotokopi ijazah yang dilegalisir Sabasah. Dan kemudian surat pernyataan keabsahan dokumen. Nah, untuk surat pernyataan keabsahan dokumen ini bisa diunduh di website admisinya saat mendaftar. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar, isi data pribadi, kemudian unggah berkas-berkas yang tadi itu disebutkan, kemudian nanti akan menunggu verifikasi atau validasi. Nah, untuk validasinya ini selama kurang lebih 3 kali 24 jam. Untuk hasil validasinya nanti akan dikirim ke email calon pendaftar yang email udah terdaftar, ataupun biasanya itu dikirimkan ke nomor WhatsApp yang terdaftar juga. Nah, eee, begitu sudah divalidasi dan dapat NIM, nomor induk mahasiswa, mahasiswa bisa langsung registrasi mata kuliah dan resmi jadi mahasiswa UT. Nah, untuk biaya kuliah sendiri per semester, ini ada 2 skema, ada skema SIPAS dan ada skema non-SIPAS. Nah, untuk SIPAS ini sistem paket semester. Untuk mata kuliahnya itu sudah ditentukan dari kampus. Jadi mahasiswa tinggal ikut saja yang ada.
Dan itu sudah termasuk dengan buku juga, sudah include dengan buku. Jadi mata kuliah dan buku. Untuk biaya per semesternya 1,3, 1.300.000. Tapi itu belum termasuk dengan biaya ongkos kirim buku. Nanti kan dapat buku cetaknya, modul cetak yang dikirim dari pusat ke alamat mahasiswa. Nah, itu belum termasuk dengan ongkos kirim buku. Jadi 1,3 plus ongkos kirim buku. Kemudian yang kedua ada non-SIPAS, non-STEAM paket atau non-paket. Nah, untuk non-paket ini beda dengan SIPAS, yaitu mata kuliahnya. Jika SIPAS tadi kan disediakan di kampus mata kuliahnya. Kalau non-SIPAS ini mahasiswa bisa atur sendiri mata kuliahnya yang mau dipilih di semester itu. Jadi dia bisa pilih sendiri mata kuliahnya, dia bisa atur sendiri mata kuliahnya apa yang mau diambil di semester itu. Dan untuk biayanya per semesternya itu tergantung dari berapa mahasiswa ambil SKS-nya. Jadi untuk biaya SKS dari 35.000 sampai dengan 78.000. Nah, itu juga belum termasuk dengan biaya buku atau modul dan biaya ongkos kirim buku. Itu untuk perbedaannya SIPAS dan non-SIPAS untuk biaya per semesternya. Jadi biayanya sangat bersahabat dibandingkan dengan kuliah tatap muka yang harus keluar biaya kos, kemudian transport, dan uang gedung. Di UT tidak ada uang gedungnya, uang gedung nol biaya, 0 rupiah. Jadi kuliah cukup dari rumah sambil kerja tanpa perlu tinggalkan kampung halaman, kuliah berkualitas, biaya bersahabat hanya di UT. Kampus negeri untuk itu semua. Nah, Mas Lutfi, biasanya tuh pasti banyak yang bertanya ya, untuk kontrak atas. Biasanya kalau kontrak atas dia mengambilnya SIPAS atau non-SIPAS. Mungkin Mas bisa menjelaskan yang mau mengambil kontrak atas? Oke. Eh, di UT memang ada seperti kampus lain ada kontrak atas, tapi itu khusus yang ambil yang non-SIPAS. Non-SIPAS ya. Non-paket itu bisa kontrak atas. Jadi kan non-SIPAS kan tadi kan bisa pilih mata kuliah sendiri nih. Bisa pilih jumlah SKS-nya. Nah, misalnya di semester 3 ini kamu masih ada mau ambil semua mata kuliah semester 3, tapi masih ada sisa SKS. Nah, itu bisa kontrak atas, bisa ambil mata kuliah di atasnya nih, semester 4. Itu bisa, itu kontrak atasnya. Jadi pilih kontrak atas hanya untuk mahasiswa yang ambil non-SIPAS. Non-SIPAS ya. SIPAS, iya. Kalau yang SIPAS itu nggak bisa karena dia udah sistem paket dari Iya. pusat. Iya, betul. Terus ini saya punya satu pertanyaan. Pernah saya dengar mereka dari UT memberikan kemudahan untuk yang berijazah polisi. Dari kita keuntungan kalau kita memenangkan ijazah polisinya kita tuh kita bisa lompat 1 semester, apa benar? Dan itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Oke, kebetulan kan Kak Gina juga ini ya anggota Polri ya. Iya, Polwan. asik. Pertanyaan bagus juga ini. Siapa tahu teman-temannya Kak Gina yang belum kuliah, Iya, maba-maba. kuliah. Nah, itu ada di UT itu kan UT kan sudah bekerjasama dengan Polri. Nah, itu ada yang namanya RPL Bintara Polri. Nah, jadi Polri yang sudah ada ijazah bintaranya itu bisa mendaftar di UT dengan jalur RPL, tapi khusus untuk yang prodi ilmu hukum. Oke. Nah, nanti dibebaskan itu 1 semester, jadi langsung lompat ke semester 2. Wis, keren Gitu. sih. Iya, jadi cocok itu untuk yang anggota Polri yang belum kuliah, yang mau kuliah bisa ambil RPL Bintara Polri. Tapi itu masuk sistemnya sistem SIPAS atau non SIPAS? Nah, untuk RPL ini kan hanya ada non-SIPAS, jadi tidak bisa pilih SIPAS. Jadi kita nanti kredit ke atas. otomatis RPL ya. otomatis dia sudah terambil non-SIPAS. Oh, non-SIPAS. Tapi untuk prodinya tuh biasanya prodi apa bisa pilih secara bebas atau mungkin udah ada ketentuannya nih, misalnya ke prodinya ilmu hukum atau yang lainnya gitu. Kalau khusus Bintara Polri sih hanya ilmu hukum saja, jadi tidak bisa pilih prodi lain. Oh, jadi kalau misalnya dia menggunakan ijazah Bintara Polri-nya, dia hanya bisa menggunakan prodi ilmu hukum ya. Hukum. Jadi kalau dia mau prodi lain berarti dia harus menggunakan ijazah SMA. Ya. Harus seperti itu. Tapi berarti juga kalau kita pakai ambil misalnya nih nggak pakai ijazah polisi, berarti kita maunya ke non SIPAS biar lebih mudah sih. Simple Iya, ya. lebih simple ya. Mata kuliahnya udah diregistrasi. Tinggal aktifkan saja, tinggal setiap semesternya ya belajar. Tapi tergantung ya. Berarti tergantung dari kita sendiri ya mau pilih menggunakan ijazah. Kalau menggunakan ijazah polisi lompat semester tapi non SIPAS.
Terus kalau misalnya kita mau yang sistem paket berarti harus ikut semester 1, tidak bisa lompat ya Mas? Ya. Baik, terima kasih Pak Oke. Lutfi. Saya mau bertanya ke Kak Gina. Kakak adalah bukti nyata kuliah fleksibel. Kerja di Polri, terus pindah tugas dari Serui ke Jayapura. Tapi kuliahnya tetap lancar. Gimana rasanya dan mungkin ada tipsnya? Oke, baik. Terima kasih Kalia. Tips dari saya sih, yang pertama siapkan scan dokumen dari sekarang biar tidak ribet lah ya. Yang kedua, jangan takut untuk mencoba panduan UT lengkap. Ketiga, gabung salut. Kayak saya gabung salut di Salut Serui atau Pokja terdekat biar ada teman belajar dan bisa saling berkonsultasi. Dan keempat, disiplin mencicil materi di sela-sela waktu kerjanya kita. Dan kuliah sambil bekerja, tolong pasti bisa, UT Jayapura solusinya. Saya bangga karena UT bukan kampus abal-abal. Semua program studinya sudah terakreditasi A dan B oleh BAN PT. Bahkan beberapa prodi sudah meraih akreditasi unggul dan baik sekali. Dari Lamdik, kualitas pendidikannya setara dengan kampus-kampus top lainnya di Indonesia. Pesan saya, kamu tidak perlu tinggal di distrik atau kampung atau bekerja, cukup satu klik dari HP-mu, masa depan dimulai. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya akan bertanya kembali nih ke Pak Lutfi. Setelah mendengar cerita Kak Gina yang sangat motivasi, apa kunci UT Jayapura agar kemudahan ini benar-benar sampai ke seluruh pelosok Papua, dan apa keunggulan utama UT? Apakah benar UT menerima semua kalangan termasuk yang ijazahnya sudah lama dan juga paket C? Oke, kuncinya itu cukup 3. Jadi yang pertama terbuka, fleksibel, dan terjangkau. Jadi tidak ada batasan usia. Ijazah lama pun bisa mendaftar. Mau usianya itu 18 tahun ataupun sudah 50 tahun, semua boleh kuliah. Waktu belajar atau sendiri cocok untuk pekerja. Sistem belajar jarak jauhnya terbukti andal. Bahan ajarnya lengkap, tersedia dalam bentuk modul cetak maupun digital. Untuk detailnya ada audio, video, dan akses internet. Bahkan ada aplikasi Abadi UT yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store, jadi bisa lewat HP kapan saja. Untuk biayanya memang terjangkau, cukup 1.300.000 per semester, semua serba digital, pendaftaran dan kuliah dari HP. Kami juga punya Salut dan Pokjar di banyak daerah, seperti Salut Serui yang mendampingi Kakak Gina. Benar sekali. Itulah wujud tagline kami, menjangkau yang tidak terjangkau. UT Jayapura sendiri melayani 4 provinsi di tanah Papua. Ada Papua, kemudian Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kami terus memperluas akses pendidikan tinggi untuk seluruh masyarakat yang ada di Papua. Gitu. Berarti sesuai slogan ya, UT menjangkau yang tak terjangkau. Betul sekali. Oke, Kak Gina, sebagai duta UT, bagaimana kakak menyebarkan semangat satu klik ini ke rekan kerja dan mungkin teman-teman di sekitarnya Kak Gina? Oke, pertama saya bangga menjadi mahasiswa UT dan saya senang terlibat sebagai duta. Dengan perkembangan zaman saat ini, saya membagikan informasi-informasi UT melalui media sosial UT Jayapura, itu pada media sosial saya. Dan juga saya aktif mengikuti kegiatan kampus seperti promosi dari UT Jayapura yang berkunjung ke sekolah-sekolah melalui program UT Jayapura, Goes to School. Saya juga buktikan, saya selalu tekankan ke teman-teman atau adik-adik sekolah yang kita kunjungi bahwa di kampus negeri yang sudah berstatus PTN berbadan hukum, lulusannya diakui secara resmi dan diterima di dunia kerja. Banyak yang khawatir kuliah online tidak dihargai. Saya jelaskan bahwa lulusan UT mendominasi penerimaan CPNS 2019 dengan 9.436 orang lolos. Peringkat terbanyak se-Indonesia mengalahkan universitas lainnya. UT kampus online milik kita semua, perguruan tinggi negeri yang sudah terakreditasi. Kampus yang pernah meraih kira-kira 9 rekor muri ya. Salah satunya lulusan terbanyak lolos seleksi CPN Informasi 2019. Dan juga kalau orang-orang kampus, karena saya aktif untuk kegiatan UT, mereka tanya, ini apa nih? Kok ngapain nih selalu izin-izin kampus? Nah itu, mereka juga penasaran. Saya aktif di kampus, tapi pekerjaan saya di kantor juga jalan. Mereka juga seimbang ya? Iya, jadi kan mereka bertanya, wah ini seimbang nih, bagaimana? Kampus apa yang diikuti nih? Kayaknya kita harus coba juga nih. Nah itu saya jelaskan setelah ditanya,
kok kuliah di mana? Nah, saya beritahu, saya di kuliah di UT Jayapura. Dan dari situ mereka mempunyai daya tarik untuk ke Kuliah di UT. iya, benar sekali. Sangat inspiratif sekali ya Kak Gina Iya. ini. Sebelum kita akhiri, saya akan meminta pesan penutup dari kedua narasumber kita. Mungkin pertama dari Pak Lutfi dulu. Boleh mungkin Pak Lutfi pesannya untuk teman-teman yang di Papua dan sekitarnya? Oke, jadi kesempatan emas sudah di depan mata, jangan ditunda, jangan ragu. Daftar sekarang juga UT Jayapura dan salut di seluruh pelosok Papua siap mendampingi. Ingat, 75% mahasiswa UT bekerja bahkan sebelum lulus. Ini bukti bahwa kuliah di UT tidak mengganggu pekerjaan, justru meningkatkan karir Anda. Satu klik untuk sarjana dan diploma, masa depan pasti, kuliah sambil kerja, UT Jayapura solusinya. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Sekarang mungkin ke Kak Gina ya. Pesan terakhirnya Kak Gina untuk teman-teman yang masih ragu untuk mendaftar kuliah di UT Jayapura. Pesan saya, satu klik hari ini adalah awal masa depan cerahmu. Saya bukti nyata kerja, kuliah, pindah tugas pun semua bisa. Tolong bisa, pasti bisa. Oke, luar biasa sekali ya. Satu klik untuk sarjana dan diploma. Bukan sekedar tema, tapi nyata, mudah, dan fleksibel. Terjangkau dan pasti. Tidak ada lagi alasan untuk menunda mimpi. Universitas terbuka adalah rumah bagi siapapun dari manapun. Pekerjaan apapun, semua bisa kuliah kapan aja dan di mana aja. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di UT melalui link admisi.ut.ac.id. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Lutfi dan Kak Gina dan juga Sobat UT Jayapura. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sukses, orang semua pasti bisa kuliah di kampus negeri. Bye-bye.